Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang biasa mendengarkan lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Diwijaya di dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pimpinan penyertaan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, puji syukur kepada Tuhan, saya boleh menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan malam hari ini, dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita semua boleh diberkati, dan semakin hari kita boleh semakin mengenal kan hatinya Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya percaya dan saya tidak akan pernah bosan-bosan mengatakan apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Dan ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan, Bapak Ibu harus berada di dalam hadirat Tuhan dan menghadirkan kehadirannya, menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu, malam hari ini saya merasakan satu suasana di dalam ruangan saya, di mana hadirat Tuhan itu luar biasa. Dan saya percaya bukan saja di tempat saya, tetapi di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Karena hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, dan bekerja secara supranatural dimanapun Bapak Ibu berada. Nah Bapak Ibu, apapun situasi yang Bapak Ibu hadapi saat ini, kita harus menjalani semuanya itu dengan penuh sukacita. Dan percayalah bahwa tidak ada bagian-bagian dalam hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini yang tidak memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun kita merasa itu sesuatu yang tidak baik menurut kita, tetapi percayalah bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita meletakkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini itu seizin Tuhan dan untuk mendatangkan kebaikan buat Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-76. Dan Bapak Ibu seperti biasanya bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali tentang arti kehadiran Tuhan bagian 76, dan saya masih beri tema Heart of David, dan ini adalah bagian yang ke-8. Nah Bapak Ibu, Daud dikatakan a man after his own heart, a man after God own heart, a man after my own heart, kata Tuhan. Itulah hatinya Daud. Nah Bapak Ibu, saya percaya kita semua mengenal tokoh ini, dan ceritanya sudah tidak asing lagi buat kita. Tapi mari kita belajar dari kehidupan Daud ini, supaya kita pun dapat memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan, dan memiliki hati yang menyembah Tuhan. Bapak Ibu siap diberkati? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah memuji-muji pahlawan-pahlawannya. Semua orang di dalam Alkitab memiliki kaki, tangan, anggota tubuh yang terbentuk dari tanah liat. Dan Roh Kudus adalah seniman yang sangat realitas. Ketika ia melukiskan sebuah gambaran mengenai kehidupan mereka, Roh Kudus tidak pernah mengabaikan, tidak pernah menyangkal dan melewatkan sisi gelap dari kehidupan mereka. Demikian juga dengan Daud. Ketika Daud berbuat dosa, Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang kegagalannya dan kejahatannya dicatat, agar semua generasi dapat membaca dan mendiskusikannya, bahkan membuat film dan menulis buku
dan menyampaikan khotbah mengenai hal ini semua. Selama berabad-abad. Tidak ada dosa selain dosa Adam dan Hawa. Dan bahkan yang mendapat penekanan adalah dosa dari Daud dan Batsheba. Ketika Daud melakukan kekejian di mata Tuhan. Ketika Daud berzina dengan Batsheba, istri Uria, orang Het itu. Nah Bapak Ibu, tidak dapat disangkal dosa ini menjadi besar karena menyangkut kedudukannya sebagai raja. Dan karena menyangkut caranya menyalahgunakan posisinya sebagai raja. Tetapi dosa itu adalah suatu perbuatan ketidaktaatan yang kemudian harus disesali dengan tangisan di dalam kehidupan selanjutnya yang penuh dengan kepahitan. Nah Bapak Ibu, saat itu Daud berusia 50 tahun dan Daud sudah menduduki tahta selama kurang lebih 20 tahun. Daud telah membuktikan dirinya sebagai seorang anak Allah, sebagai seorang gembala yang setia, sebagai seorang pemazmur, sebagai seorang prajurit yang gagah berani di medan pertempuran, dan sebagai seorang pemimpin dari rakyatnya. Daud tidak hanya memimpin mereka dalam kebenaran, tetapi ia juga memberikan musik yang indah dan mewarnai mazmur-mazmurnya. Daud seorang yang pemurah hati, ketika dia menepati janjinya memberikan penghormatan dan anugerah kepada Mephiboset, anak dari Yonatan, cucu dari Saul. Daud mengetahui hak istimewa pemberian Tuhan di dalam hidup. Daud mengetahui tangan Tuhan ada padanya. Daud mengetahui ada berkat-berkat Tuhan yang sangat melimpah di hidupnya. Dan Tuhan telah memberi kemenangan-kemenangan ketika Daud berperang. Dan Bapak Ibu nanti bisa membacanya di dalam kitab 2 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 14. Tapi kita akan membacanya ayat yang terakhir saja, yaitu ayat 14b. Di dalam kitab 2 Samuel pasal 8 ayat 14b, di situ dikatakan, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Bapak Ibu, itulah masa kejayaan Daud. Karena Daud selalu berada di hadirat Tuhan. Dan Daud selalu hidup intim dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Daud selalu menghadirkan kehadiran Tuhan. Daud selalu menghadirkan hadirat Tuhan. Daud selalu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidupnya. Daud selalu hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyertai Daud. Dan memberi kemenangan kepada Daud. Kemanapun ia pergi berperang. Tetapi Bapak Ibu, ada area-area pribadi yang menjadi kelalaian dari Daud. Ketika dosa mengintip Daud. Dan Daud membiarkan dosa itu menjadi liar. Sehingga Daud tidak fokus lagi kepada Tuhan. Dan Daud menjadi lupa akan Tuhan. Karena ingin mengumbar kedagingannya. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang melihat apa yang dilakukan oleh Daud. Dan itu merupakan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Daud sedang mengumbar keinginan dagingnya. Yang iblis sedang perlihatkan kepada Daud. Untuk menarik Daud terjerumus ke dalam dosa. Bapak Ibu, mari kita akan membacanya di dalam kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 1 dan 2. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2 mengatakan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah Bapak Ibu, kejahatan yang terjadi bukan hanya karena ada kesempatan.
tetapi ada niat di dalam hati pelakunya. Di dalam kisah Daud ini, semua ini terjadi karena ada kesempatan dan ada niat. Dan karena Daud tidak dalam melakukan kewajibannya. Daud tidak sedang melakukan semestinya dilakukan oleh raja-raja. Firman Tuhan mengatakan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya berperang, nah Bapak Ibu perhatikan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud tidak sedang melakukan kewajibannya seperti raja-raja lain pergi berperang. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan selanjutnya Bapak Ibu? Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Bapak Ibu, Daud tidak melakukan apa yang harus dilakukannya. Tetapi Daud melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Sekali lagi saya mau katakan, Daud tidak melakukan apa yang harus dilakukannya. Tetapi Daud melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Bapak Ibu, berbuat dosa itu salah satunya disebabkan karena ada kesempatan. Dan Daud melakukan apa yang semestinya tidak dia lakukan. Daud sedang mengumbar keinginan dagingnya, hawa nafsunya yang iblis sodorkan di hadapannya. Daud sedang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena ada kesempatan. Karena Daud ada di tempat yang salah. Karena Daud semestinya ada di medan perang. Tetapi ia berada di Yerusalem. Lalu dikatakan, ketika sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, Bapak Ibu lihat, raja lain sedang berperang, Daud ada di tempat tidurnya dan sedang tidur Bapak Ibu. Dan dikatakan pada waktu petang, ketika Daud bangun dari pembaringannya, artinya ketika bangun dari tidur siangnya, lalu Daud berjalan-jalan di atas soto istana. Dan tampaklah kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah menutup-nutupi keadaan. Ketika Alkitab mengatakan seorang perempuan yang sangat elok rupanya, maka berarti perempuan itu sangatlah menakjubkan. Ketika Alkitab mengatakan perempuan itu sangat elok rupanya, maka berarti kecantikannya tidak tertandingi dan tidak ada yang bisa menandinginya. Menarik secara fisik dan tidak ada yang bisa menandinginya. Dan lebih dari yang dapat digambarkan. Dan Alkitab jarang memasukkan kata sangat. Tetapi ayat ini menuliskannya dan mencantumkannya. Ini bukan berarti berlebih-lebihan. Dan itulah sesungguhnya Batsheba. Bapak Ibu, ketika Daud berdiri di atas soto istana, itu tanpa ada orang di sekitarnya. Betul Bapak Ibu? Dan Daud mulai kehilangan kesadarannya. Mengenai siapa dirinya. Dan apa yang terjadi ketika ia jatuh ke dalam dosa tersebut. Daud lupa bahwa ia seorang anak Tuhan. Sebagai seorang gembala yang setia. Sebagai seorang pemazmur. Sebagai seorang prajurit yang gagah berani di medan perang. Dan sebagai seorang pemimpin dari rakyatnya. Daud lupa kalau dia adalah seorang pemimpin yang telah membawa umat Israel ke dalam kebenaran. Yang telah memberikan musik-musik yang indah yang mewarnai mazmur-mazmurnya. Daud lupa kalau dia seorang yang selalu menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Daud lupakan hak istimewa pemberian Tuhan di dalam hidupnya. Daud lupa kalau tangan Tuhan ada padanya dan selalu menyertainya. Daud pun lupa akan berkat Tuhan yang sangat melimpah di hidupnya. Daud lupa ketika Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan kepadanya ketika berperang.
Daud lupakan segala pelajaran dan pengalamannya yang telah dilaluinya pada masa mudanya selama bertahun-tahun. Bapak Ibu, bukankah ada banyak orang yang seperti Daud, Bapak Ibu? Ketika hidupnya biasa-biasa saja, dia rajin datang kepada Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ikut dalam pelayanan, taat beribadah, berharap kepada Tuhan. Tetapi ketika hidupnya tidak biasa-biasa lagi dan Tuhan telah memberkatinya, dia tidak lagi melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya. Dia mulai jarang berdoa, jarang memuji Tuhan, jarang menyembah Tuhan, jarang ikut di dalam pelayanan, jarang beribadah karena kesibukannya, karena pekerjaannya yang menguras tenaga dan waktunya, sehingga dia tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk Tuhan dan mulai melupakan Tuhan. Ya, mulai melupakan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan iblis. Itulah strategi iblis yang iblis sodorkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, murid-murid Yesus, yaitu untuk melupakan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Dan iblis sedang giat-giatnya melakukan hal ini di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Dan Daud dalam sesaat saja, dalam seketika saja, dalam sekejap saja melupakan Tuhan saat itu. Bapak Ibu, itulah siasat iblis. Itulah strateginya iblis. Daud di atas soto istananya melihat seorang perempuan yang sedang mandi. Bapak Ibu, sedang apa-apaan Daud ini Bapak Ibu? Sedang melihat perempuan yang sedang mandi. Hati-hati Bapak-Bapak Ibu. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, murid-murid Yesus yang jatuh ke dalam dosa karena scroll gadgetnya dan berhenti di satu tempat yang namanya pornografi. Dan itu yang membahayakan Bapak Ibu. Dan akhirnya banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, murid-murid Yesus, bahkan hamba-hamba Tuhan yang notabene dipakai Tuhan secara luar biasa, yang jatuh ke dalam dosa percabulan dan perzinahan. Itulah strateginya iblis. Itulah yang dipakai iblis saat ini. Dengan menyungguhkan kemudahan-kemudahan untuk berbuat dosa. Dan menjauhkan diri dari Tuhan dan melupakan Tuhan. Bapak Ibu, Daud tidak hanya memandang satu kali. Tetapi Daud membelalak selama jangka waktu yang cukup lama. Dan di dalam benaknya, pikirannya hanya diisi dengan bayangan nafsunya. Dengan perempuan elok itu. Daud sedang mengumbar keinginan dagingnya lewat hawa nafsunya terhadap perempuan itu. Mari Bapak Ibu kita akan lanjutkan membacanya di ayat yang ketiga. Kitab 2 Samuel pasal 11 ayat ketiga mengatakan, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria. Orang Het itu. Bapak Ibu, sebenarnya hamba yang bijaksana itu sudah memberi peringatan secara halus kepada Daud. Hamba itu berkata, dia adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Bapak Ibu, saya percaya hamba itu sudah tahu maksud dan tujuan daripada Daud. Tetapi peringatan itu tidak diperhatikan oleh Daud. Pada saat itu, Tuhan tidak cukup nyata bagi Daud. Daud sedang melupakan Tuhan. Dan inilah strategi iblis. Ketika Tuhan tidak menjadi nyata di dalam kehidupan Daud, iblis tidak perlu memenuhinya dengan kebencian kepada Tuhan. Tetapi cukup dengan melupakan Tuhan. Lupa dengan Tuhan. Dan itu akan membawa Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan.
Lalu Daud tanpa mempedulikan peringatan apapun dan semua konsekuensinya, Daud menyuruh orang mengambil dia. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Samuel pasal yang 11 ayat yang keempat. 2 Samuel pasal 11 ayat yang keempat mengatakan, ya, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Bapak Ibu, buah curian memang terasa manis. Perbuatan dosa zina itu membawa sejumlah besar kenikmatan. Tetapi itu untuk sementara waktu. Tetapi itu hanya dalam beberapa minggu saja. Dan kemudian Batsyeba menyuruh orang memberitahukan Daud bahwa ia mengandung. Bapak Ibu perhatikan. Dan mari kita lanjutkan membacanya di dalam ayat yang kelima. Kitab 2 Samuel pasal 11 ayat yang kelima mengatakan, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Demikian. Aku mengandung. Nah Bapak Ibu, iblis tidak pernah menyentuhkan tangannya ke dalam pencobaan. Iblis hanya cukup menunjukkan keindahan, kegembiraan, kesenangan, kenikmatan, dan petualangan yang merangsangnya terhadap hasrat curian. Iblis akan tersenyum ketika seseorang jatuh dalam dosa. Dan ia pun pergi meninggalkannya. Ketika konsekuensi atau akibat itu datang, Daud yang perkasa itu telah jatuh terpental ke jurang dosa. Dan masuk ke dalam lumbur yang kotor, yang membuatnya menjadi semakin kotor dan menjadikannya terus hidup di dalam kegelapan dari dosa. Daud menutupi dosanya dengan melakukan perbuatan dosa lagi. Dan melakukan dosa lagi. Dan melakukan dosa lagi. Karakternya hancur dan tidak tertolong. Kedamaiannya hilang. Kerajaannya berada dalam keadaan bahaya. Tuhan telah didukakan. Dan sekarang kesempatan besar diberikan kepada musuh untuk menghujatnya. Ketika dikatakan, Daud, aku mengandung. Bapak Ibu, di dalam kepanikannya, sebetulnya Daud dapat mengambil satu dari dua jalan. Daud menghadap Tuhan dan menyatakan dirinya sudah tercemar sepenuhnya, telah berdosa, telah bersalah, dan mengatakan kepada penasehat dan bangsanya bahwa ia telah berbuat dosa. Inilah yang seharusnya Daud lakukan. Atau mengambil jalan berupa tipu daya, tipu muslihat, dan kemunafikan. Dan Daud dengan caranya yang licik, dia hendak menutupi dosa zinanya dengan Batsyeba yang sudah mengandung itu. Bapak Ibu perhatikan, Daud setelah berbuat dosa, setelah berzina dengan Batsyeba, lalu apa yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu? Daud menyelesaikan dosanya dengan berbuat dosa lagi. Dan Daud menyuruh pulang Uria dari medan pertempuran untuk tidur dengan istrinya. Sehingga aib itu seolah-olah tertutupi. Tetapi Uria pulang dan tidak tidur dengan istrinya. Mari Bapak Ibu kita akan membaca di dalam kitab 2 Samuel pasal 11 ayat yang ke-11. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat ke-11 mengatakan, tetapi Uria berkata kepada Daud, Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku
untuk makan dan minum dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Bapak Ibu, apakah Uria pulang dari medan pertempuran? Pulang. Pulang Bapak Ibu. Tetapi ia tidak tidur dengan istrinya. Karena hatinya tidak merasa sejahtera. Karena tabu serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Karena panglimanya Yoab sedang bertempur. Dan juga teman-teman prajuritnya yang lain sedang bertempur. Masakan dia pulang untuk makan dan minum dan tidur dengan istrinya? Dan Uria tidak melakukan semuanya ini. Kemudian apa yang dilakukan Daud selanjutnya Bapak Ibu? Kemudian Daud mencoba dan melanjutkan niat jahatnya. Dan kelicikannya dengan membuat Uria mabuk dan minum. Untuk melanjutkan niat busuknya. Demi menutupi aib zinahnya dengan Betsheba. Supaya Uria pulang dan tidur dengan istrinya. Tetapi hal ini pun tidak berhasil. Bapak Ibu, mari kita akan membaca ini dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya. Bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekali lagi Uria dijamu oleh raja dan dibuatnya Uria menjadi mabuk. Supaya apa Bapak? Supaya pulang dan tidur dengan istrinya. Tetapi Uria tidak pergi ke rumahnya. Dan rencana Daud ini pun yakni untuk menutupi aibnya dari dosa zinanya. Itu pun tidak terrealisasi. Akhirnya apa yang dilakukan Daud Bapak Ibu? Daud melakukan rekayasa pembunuhan terhadap Uria. Dan itu dituliskan di dalam ayat yang ke-14 dan ke-15. 2 Samuel pasal 11 ayat 14 dan 15 mengatakan, paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Bapak Ibu, sebenarnya Yoab sudah tahu apa yang telah terjadi di istana. Dengan segala tindakan Daud ini. Dan akhirnya Yoab pun tetap melaksanakan perintah Daud ini. Dan kemudian dikatakan, Uria orang Het itu mati. Wow, betapa liciknya Daud ini bukan? Daud merencanakan sebuah pembunuhan. Pembunuhan yang bersih. Yang tidak melibatkan tangannya sendiri. Dan ini adalah pembunuhan berencana Bapak Ibu. Dan ini direncanakan sedemikian rupa dengan jeli. Dengan licik. Dan akhirnya berhasil. Uria akhirnya mati. Apakah Daud yang membunuhnya? Tidak. Uria mati di medan pertempuran sebagai pahlawan. Tetapi siapa yang merencanakan supaya Uria mati di medan pertempuran Bapak Ibu? Daud yang merencanakan. Bapak Ibu, Daud menyelesaikan dosanya dengan cara menipu. Daud menyelesaikan masalahnya dengan caranya yang licik. Dengan membunuh Uria. Daud menyelesaikan dosanya dengan melakukan dosa yang lainnya. Itulah yang dilakukan oleh Daud Bapak Ibu. Dan tidak ada orang yang menyalahkan Daud. Karena Uria mati sebagai pahlawan. Karena ia mati di dalam peperangan. Bapak Ibu, sepertinya persoalannya selesai. Dan akhirnya Daud menikahi Betsheba. Seolah-olah rapi di dalam melakukan kejahatannya. Dan aib zinahnya tertutupi. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan.
di ayat yang ke-27 bagian terakhir. Dikatakan, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, Tuhan mengutus Nathan datang kepada Daud ini, menegurnya. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 9 sampai ke-14 sebagai ayat-ayat yang terakhir. Kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 9 sampai 14 mengatakan, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina Tuhan, menghina aku, dan mengambil istri Uria, orang Het itu, menjadi istrimu. Ayat 11, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu, dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ayat 12, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ayat yang ke-14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatanmu ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Bapak Ibu, itulah pelajaran dan pengalaman dari Daud yang Daud lakukan di dalam hidupnya. Akhirnya Daud mengakui segala perbuatannya yang jahat dan semua kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya dan bertobat atas semua kejadian itu. Dan saya yakin Daud sangat menyesal sekali. Daud memiliki perasaan penyesalan yang sangat dalam. Tapi ada satu hal yang dapat kita lihat di sini. Daud adalah seorang yang cepat bertobat setelah melakukan kesalahannya dan tidak pernah menyangka atau mengelak terhadap teguran yang disampaikannya kepada dirinya. Seorang yang berkenan kepada Tuhan adalah seorang yang dengan cepat kembali ke tracknya Tuhan ketika menyadari hidupnya sudah keluar dari tracknya Tuhan. Dan Daud adalah seorang yang memiliki hati yang selalu terbuka untuk ditegur dan mudah untuk berubah. Tetapi itu bukan berarti Allah membiarkan dirinya untuk dipermainkan. Karena segala sesuatu ada konsekuensinya, ada akibatnya. Karena apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7 dan 8 mengatakan, Galatia 6 ayat yang ke-7 dan 8 mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan kehidupan Daud selanjutnya, di masa tuanya, Daud mengalami banyak masalah dan kepahitan akibat dari segala perbuatannya ini. Dan biarlah ini menjadi teladan buat kita, supaya kita boleh hidup berkenan di hati Tuhan, dan kita boleh hidup di dalam kasih dan anugerahnya yang besar.
Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini yang akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, firman yang kuat. Dia adalah firman yang tajam yang menembus setiap dimensi kehidupan Bapak Ibu. Apapun sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara saya. Bapak Ibu percayalah, ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless you all. Selain Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan